Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Alhamdulillah pagi hari ini, Masya Allah. Seperti biasa, saya sudah bersama guru-guru kita yang sangat kita cintai, Masya Allah. Kita akan belajar banyak jamaah. Kita akan belajar mengenai tanggung jawab. Kita sama-sama tahu tanggung jawab adalah kewajiban nih untuk semua orang di seluruh dunia nih. Apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, semua ada bentuk pertanggungjawabannya ya. Nah sekarang itu tapi masih banyak aja nih kejadian yang orang sudah melakukan kesalahan tapi tidak mau bertanggung jawab. Kabur dari masalah, lari, seolah-olah kayak udahlah biarin aja lah. Mungkin itu sifat diri dia seperti itu aja lah gitu ya. Hukumnya seperti apa sih? Pagi hari ini kita bahas jamaah. Tema kita adalah jangan lepas dari tanggung jawab dong. Waduh. Ulang. Jangan lepas dari tanggung jawab dong. Dongnya tinggi. Dongnya tinggi. Menekankan biar orang gak lepas dari tanggung jawab. Ustaz Maulana tahu gak kenapa aku semangat? Kenapa semangat? Karena setiap hari, Masya Allah, Islam itu indah ditonton sama Presiden Republik Indonesia. Bapak Jokowi dan Ibu Iriana Jokowi. Masya Allah. Berdiri apa yuk? Iya. Ya, terima kasih banyak Terima ya. kasih, Mas. Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi dan Ibu Riana. Masya Allah. Ustadz Maulana sama Ustadz Syam disebut-sebut namanya. Saya pernah satu pesawat. Oh gitu. Beliau juga bilang sama saya itu nonton Islam Tindak. Ya Allah. Kalau gitu mulai sekarang, silakan duduk guru-guruku. Makasih banyak. Aku mulai sekarang mau jaga manner, mau lebih cool aja gitu. Kan ditonton. Jangan kita mulai yuk, aku punya tayangan loh. Ini viral, sopir taksi online aniaya penumpang gara-gara mobil kena muntahan. Kita lihat tayangannya jamaah, silahkan. Dikutip dari tribunnews.com, diketahui korbannya bernama Novia Tambrani. Melansir postingan akun Instagram @noviatambrani, diduga sang sopir tak terima lantaran bodi mobilnya terkena muntahan. Novia bersama kakaknya Julia saat itu memesan taksi online untuk mengantarkan pulang ke kawasan Tambora, Jakarta Barat. Seorang saksi mata yang juga adik sepupu Novi, Berlas, membenarkan dugaan peristiwa tersebut. Berlas menuturkan korban saat itu sempat menghadiri sebuah acara tanpa membawa kendaraan. Di acara itu, korban sempat meminum alkohol hingga sedikit mabuk. Novia yang saat itu sudah muntah beritikat baik memberikan tips untuk cuci mobil. Sang sopir yang tak terima dengan muntahan Novia lantas memukul dan meraba korban. Berlas melanjutkan bahwa peristiwa itu sudah dilaporkan ke Polsek Tambora. Astagfirullahaladzim. Mungkin kelanjutan dari kisah ini kita belum tahu ya apakah sudah diproses hukum atau belum. Tapi semoga hal ini tidak terulang atau kejadian sama diri kita jamaah yang ada di rumah. Ini harus kita pelajari mengenai bentuk tanggung jawab. Bentuk tanggung jawab. Ustadz Maulana aku mau nanya Kan dong. sudah bentuk tanggung jawab, udah bayar kan? Udah bayar, tapi kan maksudnya kalau dalam pandangan Islam nih, apakah hukumnya cuma melalui jalur hukum yang ada di Indonesia aja? Atau ada lagi hukum di akhirat mengenai orang yang melakukan tindakan kekerasan seperti ini Ustadz Maulana? Oke siap. Mohon penjelasannya Ustadz. Iya makasih Mas Noni, izin Ustazah, izin Ustazam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. 22 Jumadil Awal 1443 Hijriah, 98 hari menuju bulan suci Ramadan. Alhamdulillah tak terasa kita mempersiapkan diri, membenahi diri, apalagi nanti kalau sudah masuk bulan Rajab, Sa'ban itu betul-betul mempuasakan diri dari perbuatan maaf yang dosa pada diri, kemudian dosa pada hati, sehingga kita mudah untuk menjalankan ibadah berikutnya. Dan betul kata Mas Soni tadi, pertanyaannya bagus sekali. Bagaimana nih, apakah dengan tindakan yang sudah dilakukan di dunia ini, bagaimana hukumannya di akhirat? Apa yang pantas didapatkan? Apakah pantas hanya mendapatkan jalur hukum melalui tindakan yang ada di Indonesia, atau harus juga mempertanggungjawabkan juga di akhirat? Maka hukuman di akhirat yang melakukan, maaf saya pinjam kata-kata ini, pelecehan dan kekerasan, mohon maaf
Nggak enak banget ngomongin ini. Karena kenapa? Karena ini tetap harus ada pertanggungjawabnya. Mata dibalas mata, kaki dibalas kaki. Mohon maaf ya, mohon maaf. Ada nanti namanya yaumul hisab, hari perhitungan. Maka orang-orang yang mengingat akan hari kemudian tidak akan mungkin berbuat kekerasan. Tidak akan mungkin melakukan 3 hal. Apa itu? Menyakiti, melukai, dan mengambil hak. Sekali lagi, menyakiti, melukai, menyakiti perasaan, menghina, menghujat, berita hoax dan sebagainya. Kemudian yang kedua, melukai tubuh. Apalagi yang ketiga, mengambil hak orang, merampas hak orang. Maka ini termasuk kezaliman dan digolongkan dosa besar. Karena kenapa? Menyakiti hambanya Allah. Walaupun Anda bertobat, ya Allah ampuni dosaku. Kata Allah, bukan kamu kan berdosa sama hambaku. Minta maaf dulu, minta halalnya dulu. Maaf itu mengembalikan perasaan. Sama sebelum engkau lukai dia. Apalagi, mohon maaf, kalau dia luka harus diobati. Walaupun sudah diobati, harus mengembalikan perasaannya. Kalau perlu apa? Bagaimana dia ridho atas apa yang kita lakukan. Mohon maaf, tanpa menggurui pengadilan yang kita lakukan di dunia ini. Untuk apa? Mencari keadilan. Mencari keadilan, tapi belum tentu damai. Mencari keadilan, sudah damai, tapi belum tentu nyaman. Maka dalam hal inilah, mohon maaf, harusnya kita berhati-hati sebelum melakukan kekerasan. Pikir-pikir dulu sebelum melakukan kekerasan. Karena ada namanya pertanggungjawaban. Apalagi alhamdulillah kita berada di negara hukum. Ya. Yang ada aturan hukum yang berlaku di sini. Berarti di sini aja dihukum, udah pasti di akhirat nggak? Jelas. Nggak mungkin lolos lagi. Apalagi ya, sudah dihukum tapi tidak ada sadar-sadarnya. Aduh ya Allah. Masih juga ngoceh, masih juga zalim. Masih juga melakukan kekerasan. Waduh, itu yang harus hati-hati. Makanya itu yang diajarkan Ustadz Maulana, kita harus lagi lebih berhati-hati untuk melakukan berbagai macam tindakan kita ya. Karena kita tidak lepas dari yang namanya hukum, baik di dunia maupun di akhirat. Cakep. Masya Allah, terima kasih Ustadz Maulana untuk penjelasannya. Ini baru yang pertama, jamaah yang ada di rumah. Kira-kira apa lagi nih bentuk pertanggungjawaban lagi buat orang yang suka lari dari tanggung jawabnya. Apa hukumnya? Kita bicara mengenai masalah rumah tangga sekarang. Ustazah Lulung nampaknya nih, harus ditanya nih. Mengenai seorang istri, ya. Saya sebagai istri sebagai soalnya. istri ya. Kalau rumah tangga kan sebenarnya nauzubillah min dzalik ya, kalau sampai harus terjadi perceraian ya, yang dirugikan anak. Betul. Gitu ya. Akhirnya si suami ini tidak mau lagi menafkahi sang istri. Karena sang istri merasa, ngapain udah sakit hati gitu. Kamu gak perlu lagi nafkahin aku gitu katanya kan. Si suami harus bagaimana? Tetap nafkahin aja, berusaha ngasih yang terbaik. Atau ya udahlah stop aja lah, istri udah gak mau ini gitu kan. Bentuk pertanggungjawabannya seperti apa Ustazah Lulu? Tetap dong ngasih duit. Tetap ya. Cewek mah biar kata marah juga kasih juga doyan. Kalau kita aku mohon penjelasannya Ustazah, silakan. Ya udah mohon izin Ustadz semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma. Ya semangat Amma. Badu. Yang di rumah semangat Amma. Nah, jadi kalau kita ngomongin masalah tanggung jawab Kak Sony. Masya Allah. Ini yang namanya perempuannya atau istri itu ngambek kayak enggak ngambek kayak namanya suami. Tetap bertanggung jawab atas nafkah anaknya. Ya, apalagi terjadi perceraian memang kesian anak. Pokoknya kesian anak. Makanya kita sebagai orang tua itu jangan egois. Jangan mikirin kalau aku misalnya berpisah kasihan anak. Nggak bisa tapi saya sakit hati. Omongin lagi. Apalagi terjadilah namanya perempuan tuh ngambek. Udah nggak usah sekalian. Ngapain terima duit kamu? Nah ini ya. Nah padahal menurut para ulama, salah satunya Imam Syafi'i rahimahullah, bahwa seorang suami atau seorang ayah wajib menafkahi anaknya. Apalagi kepada anak lakinya sampai dia bisa yang namanya mandiri atau balik atau bisa mencari nafkah sendiri. Adapun kalau kepada anak perempuan itu sampai anak perempuannya menikah. Jadi seorang istri juga jangan emosi. Dia ngambek boleh sama suaminya. Tapi jangan sampai rezeki anak juga terlewati. Namanya seorang ayah ingin tanggung jawab. Boleh dong. Bagus lagi. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Kita semua diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Jadi sebagai seorang suami, ya sebagai seorang ayah, nggak usah lihat ibunya ya ketika ngambek. Karena apa? Itu ngambek-ngambek yang namanya perempuan mah, aduh
kasih aja kepokan. Insya Allah diterima. Oh gitu ya. Kan zaman sekarang gak dikasih cash, kasih aja transferan, susah amat sih. Bener juga sih. Kenapa? Yang namanya seorang anak ini, bagi kita ini adalah buah hati. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sebagai ayah, sebagai suami menjadi imam bagi orang bertakwa. Biarlah istriku ngambek, yang penting kita memberikan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Karena menurut kitab Subulus Salam, jika anak ini memiliki harta, maka tidak ada kewajiban ayah atas nafkah anaknya. Kalau dia udah bisa nyari duit. Ya. Nah kalau dia masih kecil-kecil, ya kita dong sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai istri, sebagai orang tua. Tapi nafkah tidak hanya sekedar materi, maaf. Pendidikan, ya kan? Yang namanya ilmu. Emang namanya kita ngasih anak cuman nih duit udah pergi. Enggak. Kasih sayang, ya kan? Perhatian. Jangan sampai ninggalin anak dalam keadaan lemah, hati-hati loh. Menikah sama maaf nih sama seorang janda, tapi bisa menjandakan istri misalnya. Nah ini sebagai seorang istri juga kita sama-sama ingetin suami. Jangan yang aku ngambek, jangan. Kita harus sayang juga sama yang namanya anak-anak kita. Bagaimanapun juga anak itu gak akan putus sampai akhirat. Jadi sama-sama kita saling menyadari. Jangan ngambek-ngambek Berarti kesian aku kalau paham, ngambek. aku paham. Nah, Berarti suami gimana kita tuh? bertanggung jawab, istri harus menurunkan egonya dulu gitu ya. Turunin Karena dulu. demi anak ini kan. That's right. Oke, Masya Allah. Tapi kok istrinya tetap kekeh gimana ya? Ya disinilah kita terjadi musyawarah. Oke, Musyawarah. musyawarah. Semua bisa dibicarakan baik-baik Bisa. jamaah yang ada di rumah. Terima kasih Ustazah Lulung Sama-sama. untuk penjelasannya. Lanjut lagi yuk, aku punya artikel nih. Kasus tabrak lari sejoli di Nagrek. Nih aku bacain ya, ada di belakang aku jamaah. Kasus tabrak lari sejoli di Nagrek ditangani Pomdam Siliwangi. Bandung, CNN Indonesia, kasus tabrak lari yang menewaskan Handi Saputra 18 dan Salsabila 14 di Nagrek, Kabupaten Bandung kini ditangani Pomdam Siliwangi. Anggota TNI AD diduga sebagai pelaku yang menabrak dan membuang sejoli itu ke Kali Serayu, Banyumas, Jawa Tengah. Nauzubillahi min dzalik. Kalau dilihat bukti permulaan dan petunjuk di TKP diduga dari oknum TNI AD, kata Kapendam Siliwangi Kolonel Hari Tri Hedianto Jumat 24 bulan 12 ini. Ya Allah, na'udzubillahi min dzalik, ya Allah. Bahkan katanya aku dengar lagi beritanya kalau ini si keluarga korban ini sudah nyari kemana-mana. Iya, Ya. jadi ada kabar kecelakaan anaknya. Kecelakaan anaknya. Cari di rumah gitu. sakit kemana-mana kok gak ketemu. Gak ketemu gitu ya. Iya, subhanallah. Ternyata Ternyata- ketemu di sungai. Ya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita harus belajar pagi hari ini. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik nih, Ustadz Syam. Semoga Ya. adalah kejadian Amin, kayak gini amin, lagi. amin, amin, Ya Allah, amin, karena ini amin, miris sekali Ustadz. Tadi Ustadz Maulana menjelaskan udah ada hukumnya di dunia dan juga di akhirat gitu kan. Tapi mengenai masalah nyawa ini bukannya mendendam ya, tapi ini perlu kita bahas. Apakah nyawa boleh dibalas dengan nyawa juga Ustadz Syam? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana, Ustaz Lulung, Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amin 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 ya rabbal alamin. Kalau dikatakan jenis-jenis pembunuhan atau jenis-jenis penghilangan nyawa di dalam Al-Quran atau di dalam agama Islam ada beberapa jenis. Satu, pembunuhan karena peperangan atau pembunuhan yang disengaja. Ya karena memang sedang berperang. Kapan sedang berperang itu? Apabila keduanya sepakat untuk berperang. Kalau keduanya sepakat untuk berperang maka di sini adalah pembunuhan peperangan. Kalau keduanya sepakat, tapi kalau satu doang berarti pembantaian namanya, bukan peperangan. Iya, Subhanallah, ya Allah. tiba-tiba nyerang tempat orang lain. Kemudian subhanallah yang kedua adalah pembunuhan karena hukuman, qisas namanya. Dan ini tidak sembarangan kalau dikatakan, maka pertanyaannya, bolehkah nyawa dibalas nyawa? Maka begitulah dalam Islam, qisas, hukum qisas namanya. Akan tetapi yang membunuhnya, yang menghilangkan nyawanya bukan daripada korbannya, daripada keluarganya. Misal ada pembunuhan yang terjadi seperti tadi, Ya. maka bukan orang tua korban yang membunuh daripada pelakunya. Tapi siapa? Tapi pihak yang berwajib yang telah ditetapkan oleh suatu negara atau suatu hukum negara. Atau suatu hukum yang disepakati di daerah tersebut. Ya namanya hukum qisas. Ada lagi pertanyaan, bagaimana jikalau pembunuhannya adalah pembunuhan yang tidak disengaja? Ya. Namanya qatlul khata. Dan ini disebutkan di dalam surah An-Nisa. Ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. Maka apa yang disebutkan oleh Al-Quran, maka denda bagi orang yang telah menghilangkan nyawa orang lain tanpa sengaja. Misal kecelakaan, ya nggak sengaja. Dia udah pelan-pelan, karena ada juga namanya semi sengaja. Semi sengaja itu gimana? Semi sengaja itu emang ngebut. Oh iya. Emang ngebut, emang ugal-ugalan. Nggak niat dia ngebunuh orang, tapi ngebut ugal-ugalan, subhanallah. Nggak ada niat di jalan, dia nggak ada niat untuk ngebunuh orang. Cuma dia menyetir dalam keadaan mabuk, subhanallah. Atau nyetir dalam keadaan ugal-ugalan, tidak peduli rambu-rambu lalu lintas. Makanya namanya semi sengaja. Beda lagi nanti hukumnya, panjang. Yang kita bahas adalah yang tidak sengaja tadi. Kalau tidak sengaja, maka dendanya adalah yang namanya membayarkan, kalau laki-laki, membayarkan 100 ekor onta. Kalau korbannya laki-laki? Kepada korbannya. Kalau laki-laki pelakunya. Oh, kalau laki-laki pelakunya. 100 ekor onta bagi yang namanya korbannya, keluarga korban. 100 ekor onta. Kalau pelakunya perempuan, maka dendanya adalah 50 ekor onta. 50 ekor onta. Kalau tidak menemukan dua hal ini, tidak sanggup 50 ekor onta, tidak sanggup 100 ekor onta, maka dibayar dengan membebaskan budak. Tidak menemukan budak, maka dibayar dengan 2 bulan puasa berturut-turut. 2 bulan puasa berturut-turut. Jadi kalau misalnya kecelakaan, dia menyebabkan bus terbalik dan isinya adalah 20 orang dan 20 orang itu meninggal dunia, maka 20 kali 2 bulan berturut-turut. Ya Allah. Subhanallah. Dan itu berlaku di setiap hukum Islam. Hukum Islam, Atau hukum Al-Quran. Negara yang memberlakukan itu? Negara yang berlaku itu belum ada sampai sekarang. Belum ada yang berlaku. Kalaupun ada tidak sempurna. Misal Saudi Arabia ya mungkin menerapkan hukum qisas sebagian, tapi tidak semuanya. Misal hukum rajam tidak diberlakukan di Saudi Arabia. Jadi belum ada negara yang memberlakukan hukum Islam secara sempurna. Namun itu adalah hukum yang ini disepakati oleh ulama setempat yang insya Allah masih sesuai dengan Islam, masih sesuai dengan Al-Quran. Terima kasih Ustaz Syam untuk penjelasannya. Masya Allah. Kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah. Kira-kira nih orang yang gak bertanggung jawab selanjutnya ini, ini suka sebel nih. Orang yang mencuri. Benar gak Ustadz Maulana? Betul. Bener, yang kan? namanya mencuri. Sini Ustadz Sam. Iya. Ya. Astaghfirullahaladzim. Innalillah. Ustadz kan aku yang nanya. Kok malah bisik-bisiknya sama Ustadz Syam? Gini. Nanya. Kok malah Ustadz Syam yang dikasih tahu? Apa? Ya udah boleh. Coba ya. Aku mau pantun ya. Ya. Makan ketan ke warung Bu Indah sama si Yaya. Cakep. Siapkan catatan, jangan kemana-mana, tetap di Islam TV. Masya Allah. Jamaah. Alhamdulillah. Alah pantun. Bagus kan? Pertanyaan dibalas pantun.